Hampir di seluruh dunia, semua toilet itu ada cerminnya. Tahu nggak bahwa fungsinya itu sebenarnya bukan untuk dandan, bre, tapi buat berkaca. Ya, cermin di kamar mandi. Filosofinya adalah kamu masuk ke kamar mandi, ke toilet, itu dalam arti kamu akan membuang kotoran. Berarti kita ini adalah orang yang kotor gitu ya. Waktu mau keluar, saat kita cuci tangan, itu ada cerminnya. Nah ini filosofinya adalah kamu habis kotor, membersihkan diri sambil ngeliat, iya ya, gue udah kotor dan sekarang harus dibersihkan. Nah, karena cermin ini ada di seluruh dunia, hampir di semua toilet yang ada di seluruh dunia, berarti filosofi ini dipegang oleh semua orang. Tentu saja ini adalah karangan saya sendiri, karena saya nggak tahu apakah benar seperti itu atau enggak. Tapi di sini yang pasti saya pengen menyampaikan bahwa kita sebenarnya memang harus sering-sering ngaca, bre. Kalau kamu ngelihat orang yang sering jelek-jelekin orang lain, malah justru boleh dibilang sebenarnya dia itu orangnya nggak bagus gitu ya. Karena kalau orang baik biasanya nggak suka jelek-jelekin orang lain. Apalagi kalau tarafnya sampai bukan cuma ngejelekin tapi ngebully. Sayangnya jelek-jelekin dan ngebully ini terjadi bukan hanya dalam taraf individual tapi bener-bener bisa sampai masif di mana orang di satu negara bisa secara serentak kompak untuk jelekin negara lain atau mungkin orang dari negara lain. Kalau lihat tulisan di belakang saya ini pasti udah paham bahwa arahnya adalah kita sebagai orang Indonesia itu sering banget ngatain negara lain, sebut saja India, bahkan sampai kita punya julukan untuk mereka, Prindavan, bre. Padahal hal ini tidak seharusnya kita lakukan. Kalau mau misalkan jelekin ya udah dengan cara yang lain aja lah, karena Prindavan di sana itu adalah salah satu nama kota suci. Dan kita membuatnya sebagai bahan olok-olokan. Nah selanjutnya, apakah benar kita ini lebih baik dari mereka? Street food yang jorok, sampah di mana-mana, sungai yang tercemar adalah hal yang sering banget kita jadikan bahan candaan. Soal ini sih kita nggak perlu ngaca kali ya, karena nggak perlu jauh-jauh nyari cermin di toilet, kondisi kita tidak jauh berbeda. Kita sering juga ngetawain film India, tapi apa iya industri film kita sebagus itu sampai kita punya hak untuk ngetawain mereka? Seriusan ya, saya sempat beberapa kali nonton film horor lokal. Bukan karena keinginan saya sendiri, tapi terpaksa karena orang di sebelah saya yang nontonnya itu. Jadi mau nggak mau, ya udahlah ikutan nonton. Nah, yang ada di kepala saya, harusnya film horor kita ini bagus dong. Soalnya selama puluhan tahun di Indonesia itu bikin filmnya cuma 2, horor dan cinta. Tapi ternyata saya masih sering ketawa ngelihat film horor kita, bre. Film drama percintaannya juga sama. Maksudnya bikin serius, tapi waktu saya lihat malah juga bikin ketawa. Nggak plotnya, nggak make upnya, nggak dramanya, semuanya kocak coy. Tapi gimana dengan film India? Zaman saya kecil dulu emang iya film mereka banyak sekali diputar di Indonesia dan iya aneh sih ya. Apalagi ditambah bumbu nyanyi dan joget yang panjang banget. Tapi apakah benar saat ini film India nggak lebih bagus daripada film Indonesia? Industri film lokal India menghasilkan kurang lebih 1,4 miliar dolar tiap tahun. Sedangkan Indonesia cuma sekitar 345 juta US dollar. Jauh banget bedanya. Sedangkan yang mendunia, India mencatat 323 juta US dollar. Sedangkan Indonesia tidak ada datanya karena terlalu sedikit. Industri film kita disebutkan hanya fokus dan bisa dinikmati oleh pasar lokal. Dalam bahasa lain, film kita hanya laku di dalam negeri. Jago kandang, bre. Sekarang gimana dengan teknologi? Apa iya kita Indonesia lebih baik daripada India? Kayaknya nggak perlu dijelasin juga udah kelihatan mana yang lebih bagus gitu ya. Tapi lebih enaknya dijelasin aja, bre. Dari stereotipnya dulu aja. Orang-orang di seluruh dunia kalau denger orang India ngomong, lu telepon terus diangkat sama orang India, hal pertama yang terbersit di kepala mereka adalah ini orang IT support. Saya coba tanya ke AI dan ternyata jawabannya sama. Bahkan hal ini juga sering banget dijadiin bahan stand up komedi di luar. Terus gimana dengan orang Indonesia? Apa stereotipnya orang Indonesia? Saya coba tanya AI lagi, bre. Jawabannya orang Indonesia itu ramah, malas ribut dan hidup di negara tropis. Tahu apa bedanya?
Saat kita tanya tentang orang India, mereka jawab bahwa orang India image-nya adalah jago IT. Sedangkan orang Indonesia daripada nggak dijawab, dibilang aja ramah. Soalnya kalau dibilang jelek, bisa ngamuk netizennya bre. Karena netizen kita ini bahkan sempat dapat predikat sebagai orang terbrutal se-Asia. Apanya yang ramah? Sekarang kita lihat ke aktual performance aja ya. Kayak PC kalau dites gitu aktual angkanya kayak gimana. Nah sekarang kita lihat aktual performance orang-orangnya. CEO Microsoft, India. CEO Xbox, India juga. CEO Google, India lagi. Adobe, India. CEO IBM, India. Micron CEO-nya India juga. Palo Alto, India lagi. Dan masih banyak lagi perusahaan besar lain yang dipimpin sama orang India. Bagaimana dengan Indonesia? Zero. Gak ada orang Indonesia yang jadi CEO perusahaan gede di luar sana. Jangankan di luar bre, di dalam negeri aja provider Indonesia salah satu yang terbesar yang namanya adalah Indosat gitu ya, ada Indonya di situ. CEO-nya India bre. Kenapa nggak namanya Indiasat aja? Terus kalau kita naik lagi dalam skala negara ya, yang kemarin sempat disebut-sebut sama Bapak Presiden kita waktu pidato bilang bahwa negara ini punya nuklir, negara ini punya nuklir, itu juga punya nuklir gitu ya. Indonesia jelas nggak punya nuklir dalam arti senjata nuklir. Tapi India beda bre. Menurut data dari icanw.org, ada lebih dari 12.000 nuklir warhead di bumi yang dimiliki oleh 9 negara. Dan kamu tahu, salah satunya adalah India. Gimana dengan Indonesia? Zero, nggak punya. Kalau kita berfokus hanya pada hal-hal negatifnya aja, memang benar India terlihat tidak lebih baik dari Indonesia. Dari angka pengangguran, PDB, sistem pendidikan, Indonesia justru kelihatan agak mendingan. Tapi di tengah kondisinya yang nampak lebih terpuruk dibanding kita, kenapa kok outputnya bisa jauh berbeda? Zaman dulu waktu saya masih kecil, itu udah disebut-sebut bahwa Cina itu akan menguasai dunia. Dan ini terlihat dari pertama, jumlah penduduknya yang gede banget. Saking gedenya, orang Cina ini sampai disebar ke seluruh dunia bre. Di semua negara pasti ada orang Cinanya dan hampir bisa dipastikan di setiap kota besar yang ada di seluruh dunia ada yang namanya Chinatown. Dan hampir bisa dipastikan juga di semua negara di seluruh dunia akan ada pengusaha sukses yang berasal dari Cina. Jadi negara Cina yang dari zaman dulu sebenarnya juga dibully, bahkan orang-orang kita juga selalu memicingkan mata gitu ya kalau ngeliat waduh made in China pasti jelek nih. Ternyata sekarang udah berubah total. Cina udah beneran menguasai dunia. Nah saat itu bukan hanya Cina yang disebut, tapi ada 2 negara lain yang juga disebut-sebut bre. Yang kedua adalah India. Tolok ukurnya adalah karena jumlah orangnya banyak banget. Nggak sebanyak Cina, tapi mereka diprediksi akan menjadi yang selanjutnya setelah Cina. Setelah jalan beberapa puluh tahun, Cina tadi udah terbukti mereka berhasil menguasai dunia. Dan India sudah berhasil menancapkan pengaruhnya. Stereotype, orang langsung berpikir bahwa India ini adalah jagonya IT. Dan ternyata benar, CEO perusahaan teknologi di dunia banyak yang pakai orang India. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat berita, orang-orang kita yang ada di luar negeri, apa yang mereka lakukan? Apakah melakukan sesuatu yang berprestasi atau melakukan sesuatu yang justru memalukan? Banyak pengamat menilai bahwa India sangat pintar membaca situasi. Mereka paham bahwa dunia teknologi akan mendominasi dan dari sejak lama mereka berfokus ke sana. Bukan hanya di tingkat pemerintahan, orang-orangnya pun lebih tenggelam ke teknologi dibandingin kita. Pengguna internet dan smartphone di sana 6 kali lipat lebih banyak dibandingin Indonesia, padahal luas areanya 2 kali lipat lebih besar. Artinya, walaupun luas, penyebaran teknologinya lebih merata. Bahasa Inggris juga udah secara luas menjadi bahasa kedua di sana. Beda dengan Indonesia yang masih kental budaya lokalnya. Jadi kalau kita kembali, Indonesia dengan India. Ya, saya masih nggak bisa bilang bahwa India lebih jelek dari kita kali ya. Karena pada prakteknya yang terlihat, ya mereka lebih bagus baik secara negara maupun secara individunya. Bahkan sampai industri lainnya seperti film. Stereotype, orang Barat itu kalau nyebut orang Asia itu adalah orang-orang yang pintar semua. Tapi saat mereka bilang Asia, yang ditampilkan sama mereka adalah antara Cina atau Jepang gitu ya. Bukan Indonesia. Dan saat bicara teknologi, yang muncul di kepala mereka adalah India, bukan Indonesia. Tapi tentu saja kita harus optimis. Ya, sekarang kita belum bisa maju, tapi berikutnya pasti kita akan bisa mengalahkan mereka. Karena anak-anak sekolah sekarang makannya MBG, bre.